Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kelvin Prayoga, mahasiswa Politeknik Negeri Batam, program studi Rekayasa Keamanan Cyber semester 6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang autentikasi Web API dengan menggunakan JWT atau JSON Web Token. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus mengetahui apa itu Web API, apa itu JWT, apa struktur dari JWT tersebut, mekanisme maupun cara kerja dari JWT tersebut, dan flowchart maupun implementasi JWT tersebut ke REST API atau Web API yang kita gunakan. Dan terakhir, itu ada kelebihan dan kekurangan dari JWT tersebut. Yang pertama yaitu Web API. Web API adalah sebuah antarmuka yang dibangun oleh pengembang sistem agar sebagian atau seluruh fungsi dari sistem dapat diakses secara programatis. Web API sendiri biasanya menggunakan HTTP sebagai protokol komunikasi data antara klien dan server. Web API dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti integrasi data, membangun aplikasi web atau mobile, dan menyediakan layanan informasi tertentu. Pada video kali ini, kita menggunakan gaya arsitektur yang populer dalam pengembangan Web API adalah REST. REST atau Representational State Transfer adalah sebuah paradigma yang menganggap web sebagai sebuah ruang informasi yang terdiri dari sumber daya yang dapat diidentifikasi dan diakses melalui URL. REST juga memiliki beberapa struktur. Struktur yang pertama yaitu menggunakan metode HTTP standar seperti GET, POST, PUT, DELETE untuk menentukan operasi yang dilakukan pada sumber daya. Yang kedua, tentu saja menggunakan format data seperti JSON. Yang ketiga, menggunakan HOAS atau Hypermedia as the Engine of Application State, yaitu menyertakan informasi tentang sumber daya terkait dan tindakan yang dapat dilakukan pada respon Web API. Yang terakhir, menggunakan kode status HTTP yang sesuai untuk menunjukkan hasil dari permintaan Web API. Mungkin untuk pembahasan tentang Web API, kita perlu tahu sampai situ dulu. Selanjutnya, apa itu JSON Web Token atau JWT? JWT biasanya digunakan untuk autentikasi dan autorisasi pada sistem Web API. Karena dengan JWT kita bisa menggantikan penggunaan cookie atau session atau sesi yang memerlukan penyimpanan tambahan di server. Dengan JWT juga, server hanya perlu memverifikasi token yang dikirimkan oleh klien, tanpa perlu menyimpan informasi tambahan tentang pengguna. Mungkin untuk pengetahuan atau fundamental tentang JWT kita cukupkan sampai situ. Selanjutnya itu ada struktur dari JWT. JWT sendiri terbagi menjadi 3 struktur, yaitu header, payload, dan signature. Header biasanya terdiri dari 2 bagian jenis token, yaitu JWT itu sendiri dan algoritma penandatanganan yang digunakan. Contoh pada gambar di sini kita menggunakan algoritma HAMEC SA256. Bisa juga kita menggunakan algoritma RSA 256. Selanjutnya itu ada payload, gambar di sebelah kanan. Payload sendiri sebagai informasi atau data yang ingin dikirimkan. Dalam penerapannya di autentikasi maupun autorisasi, biasanya data ini berupa data yang sifatnya unik bagi user. Contohnya seperti email, ID maupun UUID, dan juga data yang berkaitan dengan autorisasi seperti role dan lain-lain, karena data tersebut biasanya digunakan sebagai tanda pengenal si pengirim token. Selanjutnya itu ada signature. Signature adalah hasil dari hash atau gabungan dari isi encode header dan payload.
lalu ditambahkan dengan kode secret key-nya. Signature ini berguna untuk memverifikasi bahwa header maupun payload yang ada dalam token tidak berubah dari nilai aslinya. Karena untuk membuat payload dan header palsu ini cukup mudah. Signature sendiri tidak mungkin dapat diakali karena sudah dalam bentuk hash, yang mana hash tersebut merupakan fungsi satu arah, dan algoritma hashingnya memerlukan secret key yang mana hanya si pembuat aplikasilah yang tahu secret key tersebut. Contohnya seperti gambar di sini, kita menggunakan base 64 untuk header, ditambahkan titik, lalu ditambahkan base 64 encode dari payloadnya, lalu ditambahkan terakhir dengan secret key-nya. Mungkin untuk strukturnya itu saja. Selanjutnya itu ada mekanisme dari autentikasi token JWT. Mekanisme autentikasi ini dilakukan dengan memberikan data kredensial dari klien kepada server untuk diidentifikasi. Kemudian apabila berhasil melakukan autentikasi, maka akan diberikan sebuah token yang digunakan untuk melakukan request terhadap resource yang tersedia pada sisi server. Nah, untuk cara kerja bagaimana sih proses autentikasi web API itu dengan JWT? Kita bisa ambil contoh penerapan web API menggunakan JWT yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau startup yang menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Misalkan ada sebuah web API nih yang menyediakan layanan untuk mengelola produk di sebuah toko online atau platform online. Web API ini dibangun dengan menggunakan framework PHP bernama Slim. Untuk menggunakan web API ini, pengguna harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan login. Seperti gambar ini, saat pengguna berhasil login, web API akan mengembalikan sebuah token JWT yang berisi data pengguna, seperti username, nama lengkap, email, dan role. Nah, untuk role-nya ini ada dua, role admin ataupun role biasa. Selanjutnya, pengguna harus menyimpan token JWT ini di local storage atau cookie browser dan mengirimkan kembali setiap kali menggunakan request data ke web API. Selanjutnya, web API akan memeriksa token JWT ini dan menvalidasi apakah token masih valid, tidak kadaluarsa, dan tidak diubah dari nilai aslinya. Jika token valid, web API akan mengizinkan penggunaan untuk mengakses data yang sesuai dengan hak aksesnya. Misalkan jika pengguna ingin menambahkan sebuah produk, pengguna bisa menggunakan role admin. Dia bisa menambahkan, mengubah, maupun menghapus produk. Jika pengguna memiliki role biasa, maka ia hanya dapat melihat daftar produk. Dan terakhir, jika token JWT tidak valid, web API akan menolak request pengguna dan mengembalikan pesan error yang sesuai seperti token tidak ditemukan, token kadaluarsa, atau token tidak valid atau expired. Selanjutnya itu ada bagaimana sih JWT tersebut melakukan verifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Pertama, web akan meminta input kredensial dari pengguna. Contohnya seperti tadi, username, password, email, maupun role dari pengguna, role admin atau role biasa. Nah, setelah itu web API akan memberikan sebuah token berupa token JWT. Nah, token tersebut diverifikasi terlebih dahulu. Jika tokennya valid, maka akan dilanjutkan. Jika tokennya tidak valid, maka web server akan memberikan keterangan respon token invalid. Nah, lanjut ke tahap berikutnya, ada pemeriksaan tentang token kadaluarsa atau tidak. Jika kadaluarsa, web akan memberikan respon token expired, maka akan diulang ke tahap sebelumnya. Jika tidak,
Lanjut ke apakah pengguna memiliki akses untuk data tersebut. Jika pengguna memiliki akses, maka data akan diberikan oleh web. Jika tidak, maka akan muncul pesan error seperti respond not authorized atau pengguna tidak dapat mengambil data tersebut. Mungkin dari flowchartnya seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana video implementasi penggunaan JWT pada REST API pada blockchain. Mungkin dari teman-teman bisa melihat secara langsung bagaimana demonya. Oke, mungkin itu saja tentang video implementasi dari penggunaan JWT pada REST API. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan maupun kekurangan dari JWT tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang
kelebihan dari penggunaan JWT pada Web API yang kita gunakan, yaitu REST API. Yang pertama yaitu stateless. Stateless itu tidak memerlukan penyimpanan state penggunaan di sisi server, sehingga mengurangi beban server dan mempercepat proses autentikasi. Yang kedua itu ada fleksibel, karena JWT dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi web, baik yang berbasis browser maupun yang berbasis mobile, karena hanya memerlukan token sebagai bukti autentikasi. Yang ketiga yaitu aman atau sulit untuk dipalsukan atau dimodifikasi, karena menggunakan signature yang dihasilkan dengan menggunakan kunci rahasia yang hanya diketahui oleh server. Kita note jika secret key-nya aman dalam kategori tidak dapat diambil oleh penyerang, maka selama itu JWT-nya tidak akan bisa dipalsukan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, itu yang pertama adalah rentan terhadap serangan pencurian token. Nah, ini biasanya tokennya disimpan di local storage atau cookie browser, maka ada sedikit kemungkinan token tersebut itu bisa dicuri oleh pihak yang tidak berwenang atau kita sebut dengan attacker menggunakan teknik cross-site scripting atau cross-site request forgery yang sudah kita pelajari di semester 5. Dan yang kedua yaitu sulit untuk diperbarui atau dibatalkan, karena jika terjadi perubahan pada informasi pengguna atau klaim yang dimilikinya, maka token tersebut harus dibuat ulang oleh server dan dikirimkan kembali kepada klien. Jika tidak terjadi pencurian token, maka token tersebut tidak dapat dibatalkan oleh server, kecuali dengan mengubah kunci rahasia yang digunakan untuk menghasilkan signature tersebut. Mungkin kesimpulan dari video ini dapat saya simpulkan bahwa implementasi JWT ini dalam autentikasi Web API memberikan solusi yang aman dan efisien dalam pertukaran informasi antara klien dan server. JWT juga memungkinkan autentikasi yang lebih stateless, fleksibel, dan aman dengan menggunakan token yang berbentuk string panjang dan memiliki string panjang yang acak. Namun, terhadap beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti pencurian token menggunakan XSS atau CSRF tadi, dan penggunaan JWT yang memerlukan ekstra terhadap keamanan dan manajemen token. Mungkin itu saja video kali ini pada sesi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan pada video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.